warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di hari yang sibuk ini weekend ya Bu ya. Mohon maaf sekali sudah waktunya, tapi sudah memberikan waktu terbaiknya untuk saya bisa berbagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu seputar budaya positif yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak di modul 1. Kegiatan ini untuk mengikuti untuk memberikan feedback di LMS sebagai tugas guru penggeraknya. Jadi mohon kesediaannya untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di akhir kegiatan. Mari kita mulai. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fajrian Nurwati Azani, SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Nanti kita juga bisa melihat apakah sudah ada budaya positif di sekolah kita atau belum. Contohnya seperti apa? Di sini, ini merupakan fasilitator di angkatan 7, Ibu Titing, dengan ini guru pengajar praktiknya Ibu Priastuti. Mohon maaf karena ada salah ketik ya Bapak Ibu. Manusiawi, mohon maaf. Selanjutnya ini tentang budaya positifnya yang akan kita pelajari di sini atau akan saya sampaikan. Ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, penghargaan dan hukuman, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusinya. Mungkin ada yang pernah mendengar apa itu restitusi Bapak Ibu? Belum ya? Nanti kita akan simak bersama-sama penjelasannya. Pertama, di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk materi budaya positif ini kita mendapat informasi atau mendapatkan materinya dari Dr. William Glasser yang sudah memberikan risetnya untuk bagaimana sih sebenarnya budaya positif bisa diaplikasikan di sekolah. Kemudian juga ada seorang psikiater bernama Diane Gossen, nanti ada di bawah ya. Di sini kita harus bisa menjelaskan makna disiplin positif. Seperti apa sih yang sebenarnya disiplin positif itu? Apakah hanya dari siswanya saja atau guru-gurunya juga harus memiliki disiplin positif? Apakah siswa hanya memiliki motivasi tersendiri tanpa melihat gurunya? Tentunya tidak ya, karena siswa itu melihat guru. Kalau gurunya sudah disiplin, maka anak-anaknya pun akan ikut. Mereka sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh guru. Saya ikuti. Gurunya memiliki disiplin yang sangat luar biasa, maka anak pun akan tergugah. Ada motivasi intrinsik dari dalam, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada miskonsepsi teori kontrol oleh Dr. William Glasser dalam bukunya yaitu Control Theory atau Choice Theory. Di sini merupakan ilusi-ilusi, katanya ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi menurut beliau, murid-murid itu bisa dikontrol oleh guru. Sebenarnya itu tuh karena siswanya mau, si muridnya mau dikontrol oleh kita, karena mereka memiliki kebutuhan, katanya. Karena saya butuh pembelajarannya, jadi nggak apa-apa saya dikontrol, saya nurut. Padahal aslinya mereka bisa saja tidak peduli, mereka bisa saja melawan, seperti itu. Jadi di sini menurut Dr. William Glasser, siswa atau guru yang bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi, katanya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya kalau kita memberikan masukan-masukan kepada siswa, katanya, misalkan anak-anak harus rajin belajar ya, anak-anak harus begini ya, ikuti apa yang kata orang tuanya di rumah, itu penguatan positif. Nah itu tuh kata Dr. William Glasser juga sebuah ilusi bahwa hal tersebut efektif dan bermanfaat karena siswanya mau mengikuti karena memang mereka memiliki kebutuhan dasar kehidupannya, mereka butuh pendidikannya, mereka butuh untuk diakui. Makanya di situ siswa di sekolah kita pada ngikutin, pada nurut, seperti itu katanya ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan. Kadang-kadang saya pribadi ya, kadang suka memberikan rasa bersalah pada siswanya ya. Kenapa kok kamu bisa kayak gitu, ibu kecewa deh sama kamu.
bisa-bisanya sih menyalahi kepercayaan ibu. Kadang-kadang saya pernah berucap seperti itu dan ternyata itu salah. Jadi jangan sampai membuat siswa atau murid kita mendapatkan identitas gagal seperti itu. Lagi yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak harus nurut. Padahal tidak, karena anak-anak tuh memiliki kebutuhan tadi, butuh tempat tinggal di rumah, ya kan, butuh uang saku, butuh untuk sekolah. Jadi mereka mau tidak mau harus mengikuti. Padahal mereka bisa saja pergi dari rumah, kabur, tidak perlu berangkat sekolah. Tapi karena mereka ada kebutuhan yang diperlukan dari orang tuanya, dari gurunya, akhirnya mereka mau dikontrol. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya di slide berikutnya, di sini ada pendapat dari Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda, gitu kan. Tapi bila ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ubah bagaimana Anda melihat dunia, paradigmanya, cara pandangnya. Jadi bukan lagi merubah diri, tapi cara pandang kita. Nggak boleh melihat semua orang itu sama. Semua orang itu berbeda-beda, tujuannya masing-masing punya, gitu kan. Jadi nggak bisa tuh menyamakan kayak siswa, pokoknya kalian semua tujuannya sama, harus lulus. Padahal mungkin saja mereka memiliki tujuan yang berbeda, katanya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Teori stimulus respon ini dianggap sudah tidak bisa dipraktikkan lagi karena tidak sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Sekarang lebih banyak orang yang beralih ke teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Dari realitas atau kebutuhan kita sama, padahal realitas atau kebutuhan orang itu beda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Point of view-nya berbeda-beda, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksakan kehendak. Pokoknya, Kak, saya mau pergi ke Gerage, kamu juga harus ke Gerage. Namanya ke Junction, misalkan seperti itu. Kita tidak bisa menyamaratakan karena di sana kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Kita tidak boleh mau dikontrol oleh orang lain kecuali memang kebutuhannya sama, ada yang kita butuhkan, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal setiap perilaku itu ada tujuannya, ada alasannya. Kenapa sih anak melakukan itu? Yang namanya anak-anak kan mereka juga tidak tahu ya, apalagi yang dilakukan oleh mereka ternyata salah. Kalau sudah salah tinggal diperbaiki saja, tidak usah dimarahi. Kalau memang salah, kasih tahu kesalahannya di mana, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol tidak boleh mengontrol orang lain karena kita harus bisa melihat cara pandang yang berbeda dari orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau di teori stimulus respon itu, kalau kita gagal saat bujukan-bujukan rayuan-rayuan gitu ya, kita bisa pakai pemaksaan, dipaksa. Harus mau. Kalau di teori kontrol tidak boleh, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berdiskusi, kolaborasi. Harusnya bagaimana? Baiknya seperti apa? Seperti itu. Yang terakhir di stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Jadi ada yang jadi korban, ada yang menang. Misalkan seperti ada yang kalah. Kalau di teori kontrol semuanya model berpikirnya sama-sama menang atau win-win solution. Ya betul seperti itu Bapak. Ada win-win solution katanya. Jadi makanya banyak orang sekarang yang gimana kalau kita berubah ke teori kontrol aja, pendalam teori kontrolnya. Banyak sekali ternyata pemikiran kita yang selama ini dalam kita benar ternyata salah, seperti itu. Jadi yang dipelajari di guru penggerak itu luar biasa ya Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat gitu. Ternyata wow seperti ini gitu. Apa yang saya lakukan selama ini benar-benar berbeda. Arahnya seharusnya misalkan lurus, ternyata saya sudah melenceng ke kanan. Pas masuk ke guru penggerak dikasih tahu, oh ternyata ada perbaikannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini tentang disiplin di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, penerapan dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali. Apakah penempatan disiplin di sekolah kita setelah efektif atau masih perlu ditinjau? Barangkali Ibu akan sisaan.
Bisa dicek lagi ya Bu ya, apakah sudah efektif penerapan disiplinnya? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Misalnya ada diiming-imingi sesuatu. Kalau berangkat sekolah lebih pagi, nanti nggak akan dihukum. Anak-anak kan pasti melihatnya, oh iya, kalau saya kesiangan nanti saya dihukum. Mereka ketakutan karena akan mendapat hukuman. Tapi ketika saya tanya di kelas, apakah kalau memiliki motivasi lain yang membuat kalian datang balik pagi? Karena saya memang suka berangkat pagi, saya suka bangun pagi. Saya nggak suka kalau saya mencoreng nama baik saya, seperti itu. Tapi bukan apa yang dipuji, benar Bu. Karena memang saya suka. Saya ingin datang lebih pagi, saya ingin mencari udara segar. Ketika sampai sekolah saya masih fresh. Anaknya bilang seperti itu. Berarti tidak semua anak ketakutan akan hukuman atau menginginkan sebuah iming-iming atau penghargaan seperti itu. Kemudian banyak yang menyatakan disiplin itu tata tertib, teratur, harus patuh pada peraturan, yaitu ada hukumannya karena ada reward and punishment seperti itu ya. Apakah benar seperti itu disiplinnya? Mari kita lihat lagi. Nah, selanjutnya di sini tujuan dari disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki atau mereka percaya. Jadi si anak ini diminta untuk mendapatkan motivasi dari dalam. Mungkin mereka pertama-tama lihat lingkungannya dulu, teman-temannya, oh teman-teman saya nggak pernah kesiangan, oh teman-teman saya selalu mengerjakan tugas dengan on time. Itu motivasi dari luar. Kemudian, saya juga mau kayak gitu supaya nggak dimarahin sama guru, misalkan. Kemudian setelah itu muncullah motivasi intrinsiknya dari dalam. Itu yang sebenarnya diinginkan dari pembelajaran disiplin positif. Seperti itu. Bagaimana caranya guru-guru bisa menggugah disiplin atau misalkan apa namanya motivasi intrinsik dari dalam diri seorang siswa seperti itu. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Jadi mereka juga harus punya keyakinan diri nih. Keyakinan diri saya apa? Apakah di sekolah ada keyakinan dirinya? Apakah ada keyakinan sekolah? Apakah ada keyakinan kelas? Yang setahu saya belum ada. Tapi mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan pendapat lainnya. Apakah di sekolah kita sudah ada keyakinan sekolah? Sudah ada keyakinan kelas? Apakah anak-anak sudah memiliki keyakinan diri sendiri? Seperti itu. Sebenarnya ini juga yang ingin saya sampaikan. Apakah iya sudah ada? Makanya saya butuh sekali feedback dari Bapak Ibu guru mengenai keyakinan dirinya atau keyakinan sekolah nanti. Di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, di guru penggerak ini benar-benar berkiblat kepada Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Apa yang beliau slogannya Inarsos saya, Inarsos Tulodo itu yang dihargai ini. Ya, itu benar-benar gimana caranya ya kita bisa jadi teladan, gimana caranya kita bisa mensupport anak, gimana caranya kita bisa memotivasi mereka dari tengah seperti itu. Jadi apa yang kata Ki Hajar Dewantara kita coba filosofinya ditekankan lagi seperti apa sih sebenarnya gitu. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kita butuh orang lain yang memantau apakah kita sudah disiplin atau yang asalnya disiplin terus meleset, melarang. Ada yang kadang-kadang kita sudah disiplin tapi tiba-tiba turun gitu kan, kayak apa ya, keimanan naik turun seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak disiplin, kita butuh orang lain yang mengingatkan, wah kamu udah nggak disiplin nih. Jadi ada yang memantau seperti itu. Selanjutnya di sini ada disiplin menurut Diane Gosen. Nah ini tadi si psikiater yang diceritakan di awal ya. Diane Gosen di sini menyatakan arti kata disiplin itu berasal dari kata belajar. Bahkan ada yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Jadi seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti seseorang atau sesuatu. Itu yang namanya disiplin. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai, sesuatu yang bermakna. Dengan kata lain, memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap
apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada lagi kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal itu? Ada yang tahu Bapak Ibu kebajikan universal itu apa ya? Pernah dengar? Belum. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Di sini ada disiplin dan nilai kebajikan. Disiplin bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa saja? Yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilainya sebagai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan virtues yang universal. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi itu merupakan fondasi kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita tuh ingin mencapai sesuatu gitu kan. Ada salah satunya di dalam kebajikan universal ini. Saat saya mendalami materi 1.4 yang merupakan akhir dari budaya positif ini, saya diminta untuk coba apa sih keyakinan ibu katanya, apa sih kebajikan universal yang ibu inginkan untuk didapatkan dari siswanya. Yang pertama saya bilang kejujuran. Kenapa? Karena banyak anak yang masih suka mencontek saat ulangan, misalnya kayak gitu. Dan tanggung jawab. Kenapa Bu? Karena banyak yang suka terlambat Pak kalau kita melakukan tugas. Jadi yang pertama saya ambil nilai kebajikannya adalah kejujuran dan bertanggung jawab, seperti itu. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu guru juga memiliki nilai-nilai kebajikannya sendiri ya. Apa sih yang dipilih sama Bapak dan Ibu yang diinginkan siswa-siswinya untuk dimiliki, seperti itu. Selanjutnya ada contoh nilai kebajikan universal. Ini contoh-contohnya ada dari pelajaran Pancasila, The Seven Essential Virtues dan 9 pilar karakter. Ibu Bapak bisa cek di sini, jadi lihat ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini yang sangat-sangat dikejar di guru penggerak ya, yang merdeka belajar. Ini anak-anak harus berkiblat belajar Pancasila, seperti itu. Di antaranya mereka harus memiliki semuanya ini, kalaupun nggak semuanya minimal ada satu. Mereka bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka mandiri, mereka bisa bertanggung jawab, bergotong royong, berkolaborasi, seperti itu. Di sini ada lagi Seven Essential Virtues. Ini yang saya cek dari sebuah buku ya Bapak Ibu ya, dari buku-buku yang dikembangkan kemudian oleh para psikiater, oleh para psikolog. Ini loh yang harus dimiliki oleh orang-orang tanpa melihat backgroundnya, agamanya apa, suku bangsanya apa, tanpa melihat itu, universal. Pilar karakternya juga sama, kemandirian, bertanggung jawab, dermawan, hormat dan santun, semuanya diinginkan dimiliki oleh semua siswa kita ya Bapak Ibu ya, pasti seperti itu. Kemudian setelah itu, selain nilai kebajikan universal, ada lagi di sini. Apakah nilai kebajikan universal yang sudah diaplikasikan di sekolah kita? Ada tidak Bapak Ibu? Ada ya, ada banyak ya, cuma mungkin tidak tercatat ya, tidak dicatat karena sebenarnya kalau memang sudah ada keyakinannya, sudah ada nilai kebajikan ya sebaiknya dipapang supaya anak-anak tetap bisa mengikuti. Oh saya harus begini, oh saya harus begini. Apakah kita sudah sampai kita sesuai? Ada empatinya tidak? Ada saling gotong royongnya tidak? Ya, itu salah satunya ya Bu ya, salam sopan santun senyum ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke materi yang lain tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini kita kayaknya familiar sekali dengan reward and punishment ya Bu ya. Salah satunya kalau misalkan yang KKR ya kan, ada yang dapat piala apa? Bendera hitam sama yang hijau, yang terbaik dan yang paling kotor mungkin ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Pasti kita tuh akan gimana caranya? Saya menghindar, saya nggak mau. Kalau misalkan ada permasalahan nanti bisa sakit hati misalkan, atau bisa merasa tersinggung misalkan ya, seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ngikutin ini nanti bisa dapat hadiah misalkan kan,
Misalkan anak-anak yang bisa menjawab soal ini nanti saya kasih permen 1, itu sudah masuk reward. Apakah reward itu penting? Apakah perlu? Apakah justru merusak? Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara 3 ini, yang mana sih sebenarnya motivasi yang paling baik menurut Bapak dan Ibu? 1, 2, atau yang ketiga? Ketiga ya. Jadi bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, tapi untuk mendapatkan imbalan. Maaf maksud saya. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan itu juga tidak boleh. Yang paling bagus untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itu pun kalau merekanya memang memiliki keinginan tersebut ya. Karena kadang-kadang ada saja anak saya lebih memilih dapat reward misalkan. Pernah ada riset katanya dicobakan kepada anak-anak silakan isi pertanyaan-pertanyaan ini, yang bisa benar dikasih hadiah, atau yang berusaha sendiri tanpa mendapatkan hadiah. Ternyata anak-anak yang lebih stabil adalah anak-anak yang tidak mendapatkan reward. Yang mendapatkan reward itu banyak sekali ketidaktepatannya. Seringkali salah, atau kayak asal menjawab, yang penting jawab dulu aja biar dapat hadiah, karena tujuannya 1, reward. Sementara yang tidak mendapatkan reward, gimana caranya saya harus bisa menjawab dengan benar. Jadi mereka berpikir dulu, tidak asal-asalan, seperti itu katanya ya. Selanjutnya di sini ada hukuman dan penghargaan. Di sini ada contoh sebuah cerita ya, ada kasus tentang seorang Iva. Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematiknya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup. Guru matematika nih, dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat Iva seperti itu, gitu kan? Kemudian Pak Seno membiarkan teman-teman Iva untuk menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dan teman-temannya justru malah lebih keras lagi tertawa, bahkan gurunya tidak menghentikan. Jadi si Iva itu disuruh maju ke depan, tunjuk hidung, harus seperti itu. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan perilakunya Pak Seno? Mengapa? Menjaga perasaan, menjaga mentalnya kayak Bapak Ibu ya. Jadi tindakan Pak Seno di situ menurut Ibu, Bapak, apakah semena-mena? Apakah cocok dilakukan oleh seorang guru pada muridnya? Tidak ya, sangat-sangat tidak dianjurkan. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang melakukan hal tersebut kepada murid-murid kita. Ada ya Bu ya, baik semuanya, alhamdulillah. Nah, kemudian tindakan Pak Seno terhadap Iva ini sebuah apa sih? Apakah itu sebuah hukuman? Konsekuensi? Yang mana Bu kira-kira? Itu hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno? Hukuman. Kenapa hukuman Bu? Jadi karena memang tidak konsen kepada pelajarannya, kok malah dihukumnya sambil menunjuk hidung. Padahal beliau bisa ya, sudah jangan tertawa anak-anak, kan temennya lagi berusaha menjawab, gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu, tidak ada manajerialnya di kelas, yang ada malah membiarkan. Justru si anak akan semakin terluka dan mungkin kena mental ya, kalau zaman sekarang anak bilangnya kena mental katanya. Akhirnya nggak mau berangkat karena malu, nggak mau sekolah karena sudah tersinggung perasaannya, seperti itu. Selanjutnya di sini, nah apa sih bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, di sini yang pertama, gambar pertama di sana adalah hukuman. Hukuman itu bersifat sederhana atau tiba-tiba, bersifatnya satu arah dan bisa fisik maupun psikis ya. Bisa kita menggunakan misalkan push up per jam, gitu kan, lari keliling lapangan, atau cuma misalkan secara psikisnya kita bisa mengucapkan secara verbal, gitu kan. Kata-kata seperti telat lagi kamu tuh ya, seperti itu. Misalkan kamu kenapa sih telat terus? Nah, kata-kata seperti itu
Apakah kira-kira menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi siswa, enak nggak kalau misalkan dikatakan seperti itu di depan umum pula, di depan umum kan? Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi sebaiknya besok bangunnya lebih pagi ya. Jadi jangan dibilangin jangan telat terus gitu ya Bu ya. Ternyata mungkin di sekolah lain ada seperti ini ceritanya gitu ya. Jadi lumayan agak menyakiti hati. Kalau bukan menyakiti hati lagi, mungkin anak-anak ada aja zaman sekarang udah kebal. Ada yang sudah kebal ya Bapak Ibu, nggak peduli juga, biarin aja, kesiangan aja. Ada ya yang seperti itu. Kemudian di sini yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Jadi misalkan kayak hukuman gitu kan. Kalau misalkan kamu terlambat, hukumannya adalah membersihkan, menyapu lantai, ya kan, seperti itu konsekuensinya. Misalkan kamu nggak bawa buku, berarti silahkan keluar dulu, silahkan pinjam dulu ke kelas yang lainnya, atau misalkan bergabung sama temannya dulu, tulis lagi, ya misalkan seperti itu ya Bu ya. Jadi ada konsekuensinya, bukan hukuman. Murid tetap dibuat tidak nyaman tapinya Bu, untuk jangka waktu yang pendek. Misalkan seperti ini, karena terlambat, kamu harus stay di kelas sampai jam istirahat. Jadi di luar jamnya. Iya Pak, itu konsekuensinya memang karena saya terlambat. Siswanya merasa, tapi tetap merasa tidak nyaman karena jam istirahatnya dipotong. Bahkan dia tidak boleh istirahat. Karena walaupun itu konsekuensi ya, seperti itu. Sementara kalau restitusi di sini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melaksanakan tapi tanpa mengetahui bahwa itu adalah restitusi ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Mereka boleh berkolaborasi dengan kita, boleh berkonsultasi dengan kita gurunya, tetapi kita mengajar mereka agar mereka bisa menentukan solusinya untuk masalah yang mereka seperti itu. Itu yang dinamakan restitusi. Seperti itu. Selanjutnya di sini dihukum oleh penghargaan. Nah tadi ya, apakah penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman atau memang bisa kita lakukan? Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau karena mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebaiknya kita tidak usah menjanjikan sesuatu, biarkan mereka melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Seperti misalkan anak-anak yang sedang belajar, coba kerjakan soalnya, dicari ya sampai ketemu jawabannya. Proses mereka belajar itu adalah penghargaan untuk mereka. Jadi jangan sampai kita menghancurkan proses pembelajaran mereka itu, menghilangkan penghargaannya mereka. Seperti itu, dengan kita memberikan reward. Jadi sebaiknya reward itu jangan ya, sebaiknya dihindari dulu. Seperti itu menurut Alfikon. Selanjutnya di sini penghargaan menurut Alfikon. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu ternyata bisa menghancurkan potensi seseorang karena kita membatasi cara belajarnya si anak, seperti itu. Kemudian tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Biarkan mereka belajar sampai menemukan tujuannya, sampai menemukan hasilnya. Jangan sampai kita ini sudah belum, kalau sudah selesai nanti dikasih permen, nanti dikasih apel, nanti boleh istirahat, boleh pulang, seperti itu. Kemudian tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata bisa menghukum, apalagi misalkan anak-anak yang dari awalnya sudah merasa saya tidak sanggup, saya tidak akan bisa bersaing sama teman-teman saya yang pintar-pintar. Penghargaan itu sangat-sangat menghukum anak-anak seperti itu. Jadi mereka akhirnya diam, tidak mau untuk ikut berkompetisi. Ya, benar, betul ya Bu ya. Seperti itu terjadi ya Bu ya. Jadi ada saja anak-anak yang memang tidak sanggup, saya nggak mau berkompetisi, percuma yang lainnya pintar-pintar, sayanya enggak, dia diam aja. Ada yang seperti itu. Betul ya. Selanjutnya, nah ini penghargaan tuh sebenarnya apa saja sih pengaruhnya?
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang jangka pendeknya, ada yang jangka panjang. Kalau pendeknya mereka senang gitu kan. Yang panjangnya mau terus deh. Itu mungkin yang positifnya, supaya bisa dapat terus penghargaannya atau bisa terus dipuji. Saya mau belajar lagi ya. Itu dari penghargaan bisa. Atau yang jangka pendeknya supaya bisa dapat permen, saya mau coba kayak gitu misalkan ya. Kemudian penghargaan tidak efektif karena itu tadi lebih banyak anak-anak yang gagal karena penghargaannya. Di situ banyak anak-anak yang tidak tepat saat menjawab pertanyaan contohnya. Kemudian merusak hubungan antar teman, seperti itu, antara teman yang berhasil dengan teman yang tidak berhasil mendapatkan penghargaannya. Ada yang rusak, akhirnya musuhan. Kamu itu kan program saya, kenapa diambil? Dia yang dapat, saya enggak. Setelah hubungan temannya, misalkan seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Betul sekali Bapak Ibu. Kualitas yang harusnya misalkan kualitas yang nomor 1 turun ke nomor 3 karena adanya penghargaan ini. Anak-anak cepat tanpa berpikir panjang sampai akhirnya yang harusnya kualitas mereka bagus menjadi turun derajatnya karena penghargaan itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini bahaya sekali. Banyak sekali anak-anak yang kreativitasnya hilang karena adanya penghargaan. Penghargaan menghukum. Tadi ya, yang saya jelaskan tadi, menghukum anak-anak yang tidak mau untuk berkompetisi. Kemudian motivasinya dari dalam. Harusnya penghargaan ini atau tanpa penghargaan pun anak-anak tuh muncul motivasinya. Saya mau bisa, saya mau pintar, saya mau berkompetisi sama teman-teman yang sehat, bukan yang buruk gitu ya. Jadi di sini harusnya ada motivasi dari dalam, tapi karena ada penghargaan yang ada malah motivasi dia dari luar, dari dalam dirinya nggak ada sama sekali. Yang pasti saya mau ngalahin teman saya, gitu. Karena mereka-nya saya seperti itu misalkan. Itu contoh-contoh yang bisa didapatkan dari anak-anak SD atau SMP ya. Kalau di sekolah kita mungkin jarang ya Bu ya, Bapak Ibu yang anak-anak yang saya bu, malah banyaknya diam. Ada yang berpendapat, ada yang bertanya, iya. Sudah paham? Iya. Begitu. Itu udah Bu guru-gurunya. Betul sekali. Jadi gimana Pak Luman? Gigi datang duduk diam. Bagus sekali. Selanjutnya, ini keyakinan kelas. Nah, oh iya ya Bu. Nah, di sini keyakinan kelas ini kebetulan saya belum melaksanakan keyakinan kelas ini karena saya bukan wali kelas, jadi saya tidak bisa melakukan keyakinan kelasnya gitu. Yang ada saya hanya menanyakan sedikit saja tentang keyakinan per orangnya, individunya. Sementara untuk keyakinan kelasnya sendiri tidak bisa saya praktikkan. Mungkin nanti wali kelas bisa langsung praktik mengenai keyakinan kelas ini ya, karena memang harus terus-menerus di contoh keyakinan kelasnya seperti ini Ibu. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 7 di SMP. Contohnya hormat. Jadi anak-anak itu akan menuliskan yang diyakini oleh mereka sesuai foto terbanyak. Nanti dituliskan di kelasnya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalkan tidak boleh mengambil barang milik orang lain karena nanti akan disudutkan, misalkan seperti itu, atau akan dianggap mencuri misalkan ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Gitu. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini pernah terjadi di kelas saya. Jadi ada satu kelas yang anak-anak sudah berkelompok, tiba-tiba ada satu anak bilang, ibu mohon maaf saya belum dapat kelompok. Kok bisa? Kenapa kok bisa? Kan kemarin kalian bilang ini membuat kelompok sendiri. Kok bisa? Teman-temannya nggak ada yang peduli Bapak Ibu. Tidak ada yang peduli dan tidak ada yang tahu bahwa anak ini belum dapat kelompok. Ternyata yang belum kelompok 5 orang. 5-5-nya cuek semuanya. Luar biasa kan? Nah, jadi mungkin salah satunya diterima dan dimiliki ini. Inilah yang harus dipampang di kelas. Ini contohnya kecil ya Ibu ya. Kalau misalkan memang ada banyak, bisa tuh kita pampangkan sebanyak-banyaknya di ruang kelasnya supaya anak-anak bisa membaca. Tepat teruskan setiap harinya. Ingat ya, keyakinan kelas kita apa saja anak-anak gitu.
silakan, tapi harus dicek kontinuitasnya setiap bulan apakah tetap berlangsung, ada kegiatan kelasnya atau berhenti, stop, bahkan tidak dilakukan lagi. Betul. Jadi harus kontinuitas. Ini yang belum saya coba. Jadi tadinya ingin bekerja sama dengan wali kelas, tapi sepertinya waktunya kurang memungkinkan. Mungkin untuk saat ketiak kita bisa bekerja sama untuk hal keyakinan kelas ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice of Theory. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Nah ini yang tadi saya bilang, kebutuhan-kebutuhan yang membuat anak mau dikontrol oleh guru maupun orang tuanya. Kebutuhan survival. Kalau saya keluar dari rumah, saya nggak bisa makan. Saya nggak punya uang saku buat sekolah. Baju-baju saya ada di rumah semua, yang membuat mereka akhirnya mau dikontrol oleh orang tuanya. Tuh. Kemudian kebutuhan yang kedua, rasa kasih sayang dan ingin diterima oleh teman-temannya, oleh gurunya. Kan ada anak-anak yang bilang, ibu, anak TK ya, ibu sini, ibu kejar, aku mau lari. Seperti itu misalnya, kejar. Itu karena anaknya ada kebutuhan ingin disayangi, ingin diberikan kasih sayang, seperti itu. Ada lagi kebutuhan akan kebebasan. Nah biasanya anak-anak seusia SMP dan SMA banyak sekali yang membutuhkan kebutuhan ini. Kebutuhan akan kebebasan, ingin bebas memilih apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan. Misalkan saya kalau pulang pengen jam 7 malam, sementara ya jangan. Kalau sekolah pulang di sini kamu harus pulang. Tapi kan mereka punya kebutuhan ini. Tapi jika misalnya di rumahnya kamu boleh pulang jam segitu, tapi ada syaratnya. Karena seperti itu, maka kebutuhannya akan terpenuhi dan mereka tidak akan mencari-cari gara-gara di luar, gara-gara nggak bebas. Seperti itu. Kemudian kebutuhan akan pengakuan kemampuan. Nah ini power, pengen dilihat kalau dia tuh bisa memanage seseorang misalkan. Kalau dianya nggak diakui kemampuan memanagenya, dia bisa di luar menjajah orang lain. Bullying muncul gara-gara kebutuhan akan kemampuan ini mereka tidak dimiliki. Jadi orang-orang tidak ada yang mengakui kemampuannya sehingga dia di luar bisa membuli orang lain, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah ini dibutuhkan oleh saya. Mungkin ibu-ibu sekalian membutuhkan healing ya. Nah ini kebutuhan akan kesenangan. Setiap hari kita muat dengan pekerjaan gitu kan, di sekolah, di rumah. Saya membutuhkan kebutuhan kesenangan. Apabila kebutuhan kesenangannya ini tidak ada, berkurang, tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Stres, marah-marah gitu kan. Ke anak marah di rumah, ke siswa di sekolah. Mungkin ya, tapi saya enggak. Kebutuhannya tapi kan bisa kalau marah kalau di sekolah, kalau di rumah mungkin dia ya. Kalau di sekolah masih ada image sebagai guru. Seperti itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya setelah kebutuhan dasar, ini mari kita coba menjawab. Ini ada LMS-nya yang saya kerjakan Bapak Ibu sama teman-teman. Sebutkan kebutuhan apa sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo ya, anak TKB lalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada berapa kemungkinan? Jawabannya diberikan oleh Bimo. Identifikasi kebutuhannya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhannya apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ada kasih sayang, boleh nggak kesenangan? Kesenangan. Kesenangan apa dari saya? Kita misalnya TK itu nggak tahu dia kesenangan itu yang macam mana, tapi di usia di TK ini dia ngerasa dengan bu guru lari itu guru sayang sama saya. Jadi cinta dengan saya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Benar kan?
di rumah pulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Dinda? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kesenangan. Kebebasan. Yang mana jawabannya? Kebebasan. Kebebasan. Aku ikut yang benernya. Kesenangan sama ibu. Kan? Lelet bener. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Tapi pakai baju baru. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Cinta. Betul. Yeay. Benar. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. 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 Jeng hijau. Jeng. Bapak Ibu hebat ya. Coba sekarang kita cari dulu yang SMA ya Bapak Ibu. Tabung. Tahun ini Dimas genap baru 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Si Dimas bilang menyetir mobil itu seru. Kebebasan. Senang. Apa? Benar. Coba kita lihat. Hebat. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama kebebasan aku. Oke, seru sekali ya Bapak Ibu. Ternyata masih ada yang salah dan benar, tapi tentunya pendapat masing-masing ya Bapak Ibu ya. Siapa benar dan salah? Dari sistemnya Bu. Oke, selanjutnya di sini tentang dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini tempatnya ada dalam pikiran kita sendiri. Apa yang kita masukkan ke dalam dunia berkualitas sudah hal-hal terbaik yang kita inginkan, gitu kan? Nah, berarti kalau kita punya dunia berkualitas, otomatis siswa kita pun pasti pengen punya dong dunia berkualitas dalam pikirannya masing-masing. Seperti apa sih? Pasti kita pun pengen ada dalam dunia berkualitasnya dia. Gimana caranya kita bisa membuat dunianya dia semakin berkualitas? Bagaimana kita merubah hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik sehingga dia bisa mengukur kemampuan atau dunia berkualitasnya dia. Seperti itu. Sini kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sempat saya coba 5 posisi kontrol ini. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol ya yang bisa dilaksanakan. Di sini program disiplin positif menggunakan pendekatan restitusi yang dikembangkan oleh Diane Johnson berdasarkan riset dari teori kontrolnya Dr. William Glasser untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Nah, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer. Ada tanda jempol di manajernya. Berarti itu yang paling bagus, yang paling oke. Ya. Sementara di sini ada tanda seru. Ini agak-agak berbahaya. Ternyata diam-diam menghanyutkan ya. Nah, di sini penghukum di sini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Baik itu misalkan disuruh lari atau bahkan kita ngomong dengan kata-kata kita bisa menyakiti mereka merupakan hukuman seperti itu. Kemudian ada suaranya tinggi biasanya pas ngomong ada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya matanya melotot, jadinya nunjuk-nunjuk sambil menghardik. Itu biasanya guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian sebagai seorang pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dilihatin aja anaknya supaya dianya merasa tidak nyaman dan merasa semakin bersalah seperti itu. Jadi si anak akan merasa rendah diri seperti itu. Nada suara itu memelas, halus. Semakin si anak merasa, aduh saya udah bersalah, aduh saya gagal, aduh kasihan ibu ya, aduh ya orang tua saya gimana, seperti itu. Jadi mereka semakin merasa bersalah. Di sini bahaya Bapak Ibu, karena kita bisa menghasilkan siswa atau murid kita identitasnya gagal.
Mereka akan merasa gagal akan hidupnya, mereka merasa mengecewakan semua orang, dan akhirnya jatuh pada mental mereka sendiri. Mereka akhirnya tidak mau untuk bangkit. Kalau kita sering menjadi posisinya pembuat rasa bersalah. Ada lagi pembuat di sini pembuat diri sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman tuh bagaimana? Gurunya tidak akan menyakiti murid, biasa ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan, sedia, dideketin, dipeluk, gimana, kenapa, tenang aja, semua beres sama ibu aja, kayak gitu. Nah, itu ternyata juga tidak boleh karena guru-gurunya menggunakan persuasi gitu ya. Udah, apalagi, apa yang bisa dibantuin, apa yang bisa bapak kerjain, ini, oke siap, udah beres, tenang aja, kayak gitu kan. Nah, pada saat nanti si anak melakukan kesalahan dan kita tidak bisa menolongnya, dia akan kecewa. Bapak kan temen, bukan ibu teman saya. Kok gitu? Kok ibu gitu? Akhirnya mereka kecewa. Mereka tidak menganggap kita lagi. Gitu kan, akhirnya saya nggak mau lah guru ini kayak gini. Atau bahkan mereka memilih-milih guru. Guru ini baik sama saya. Kalau beliau minta apa, saya turutin. Guru yang lainnya nggak mau. Ada yang kayak gitu. Jadi posisi teman ini ambigu ya. Kadang positif atau negatif. Kemudian pemantau. Yang pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tapi mereka tidak menyalahkan, tidak memarahi. Mereka hanya mengikuti sesuai aturan. Misalnya ada yang kesiangan. Peraturannya apa? Nggak boleh telat. Kalau telat gimana? Ya nungguin dulu, harus bersih-bersih. Iya betul. Terus kamu mau kayak gitu lagi? Enggak. Harus gimana ke depan? Nggak boleh telat. Udah bagus. Itu pemantau. Seperti itu. Tapi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, karena dia kurang tegas. Ada lagi misalkan si anak masih ngerasa gak nyaman gitu kan, kok gak ada senyumnya, misalkan kok kayaknya ibunya strict banget, ketat banget, kayak kaku banget, seperti itu ya. Kalau pemantau seperti itu. Tapi yang manajer ini yang paling baik dari semuanya, bahkan bisa menyatukan antara teman dengan pemantau. Itu juga bagus lagi. Jadi kita bisa menghadapi siswa dengan tenang, ramah. Kenapa Pak, Mas, apa kabar? Sini duduk, mau ngobrol apa? Atau tahu nggak kenapa dipanggil sama ibu sini? Misalnya kayak gitu ya, ditanyalah, kamu masalahnya apa? Kenapa? Bla 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 bla, seperti itu. Jadi kalau di manajer ini, si siswa itu akan kita minta untuk mencari solusinya sendiri. Masalah kamu apa? Siangan aja. Kira-kira apa yang bisa bikin kamu nggak kesiangan? Apa ya? Bisa minta tolong sama ibu buat dibangunin kali ya Bu? Bisa. Apa lagi? Mungkin nyalain reminder, mungkin Bu, nyalain waker, jam breaker, alarm, bisa. Apalagi kalau misalkan nggak bisa juga, ya nanti saya niatin dari malam misalkan. Jadi mereka mencari solusinya sendiri sampai dapat, bukan kita yang memberikan, tapi kita mendorong. Apalagi, terus gimana lagi, seperti itu. Kalau misalnya mau kesiangan, gimana perasaannya? Banyak Bu. Kalau nggak kesiangan gimana? Seneng Bu. Jadi mendingan yang mana? Kesiangan. Jadi biar mereka memilih sendiri. Seperti itu kalau posisinya manajer. Itu. Selanjutnya dampaknya nih Bu, dampak pada murid dari 5 posisi kontrol. Ini dampaknya nih. Kalau misalkan si guru lebih sering menggunakan posisi kontrol hukum, dampaknya itu si murid bisa memberontak, mendendam, bahkan menyalahkan orang lain. Bisa jadi karena muridnya dendam, awas ya nanti pulangnya lihat tadi motor ini tak kepesin, misalkan kayak gitu. Ada Bu. Jadi karena nggak suka, saya dipermalukan di depan umum, bisa-bisanya misalkan kayak gitu kan. Ada aja ya anak yang sudah merasa tidak nyaman gitu kan. Kemudian kata-katanya, saya tidak peduli, mau saya dihukum, mau saya dimanain, saya nggak peduli. Biasanya anak yang terlalu sering dihukum seperti itu. Kemudian murid mengulangi kesalahannya berulang kali karena tidak ada yang memberikan solusi, seperti itu katanya. Terus perilakunya agresif dan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas miliknya. Ya, dikasih iming-iming sesuatu. Saya akan mendapat berapa bintang jika melakukan hal tersebut, dapat poin berapa. Dulu kan kita pernah pakai buku ada poin-poinnya ya, buku satunya, nah kayak gitu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Saya antara dapat hadiah atau dapat hukuman, gitu. Terus murid akan meletakkan guru dan peraturannya di dalam dunia berkualitasnya. Kalau guru tuh pasti sama peraturan, disiplin, mesti kayak gini, mesti aja, jadi kayak gitu. Tapi ada baiknya, ada negatifnya. Kemudian yang manajer, justru anaknya akan kuat wataknya atau karakternya karena dia dibangun, dimotivasi untuk bisa mencari solusi sendiri tanpa harus selesai oleh gurunya.
dia dapat sendiri, kamu punya masalah apa, kamu harus dapat solusinya sendiri. Jadi kita hanya mendorong, mendengarin dikit apa, oh ya, oh gitu, terus maunya gimana? Jadi bukannya harusnya gini, ternyata tidak, maunya gimana? Terus mau gimana lagi? Jadi kita dorong terus sampai dia bisa mendapatkan hal yang inginkan sama dia, solusinya mendapatkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada kembali kita coba lagi. Sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon bersabar. Di sini, nah yang ini. Siapa yang mengatakan, istilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering diucapkan pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Ini. Ibu kejar aku kata ibu guru sayang aku. Jawab Tidak ada kasih sayang. Benar Bu Rere. Diwakili Rere aja. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus. Kebebasan. Luar biasa Bapak Ibu. Hadiahnya di rumah sih. Oh, hadiahnya sih. Tenang Bu, ada poin kafe di sana ya? Gak boleh, makan gak boleh. Nggak boleh. Oh iya, mohon maaf, kayaknya salah. Ribetnya nggak jadi ya Bu Rere. Ibu Rere, enggak banyak Bu mau lagi. Oh jadi tanya lagi ya Bu ya. Restitusi luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi di sini ada banyak kayak Ibu ya, bisa memperbaiki hubungan, fokus kepada solusi, kemudian ada lagi bukan untuk menebus kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan malah membuat muridnya justru yang malah terpencil sendirian gitu kan? Enggak. Gimana caranya si murid ini yang bermasalah bisa kembali lagi ke kelompoknya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Kalau tindakannya salah ya sudah, tapi karakternya jangan sampai salah. Kita bisa perbaiki. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Diri kamu tuh ada apa? Pasti ada yang baik, gitu kan? Pasti ada sesuatu yang baik. Walaupun kamu melakukan kesalahan, pasti ada hal yang baik dalam diri kamu. Seperti itu. Kemudian restitusi ini menguatkan seseorang baik itu karakternya maupun mentalnya. Seperti itu. Selanjutnya, sini tujuannya buat apa? Supaya guru bisa menanamkan disiplin positif kepada muridnya sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif, ya, agar menjadi murid yang merdeka. Kemudian guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Tuh, nah di sini segitiga restitusi ini saya sempat coba, Bapak Ibu, saya sempat coba. Dan saya nggak tahu ya hasilnya apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh materi gitu kan, tapi setidaknya saya ingin mencoba apakah memang ada efeknya setelah menggunakan restitusi ini gitu kan. Yang pertama, walaupun ada 3 sisi segitiga ini, kita tidak perlu melakukan 3-tiganya. Salah satunya saja sudah tidak apa-apa, sudah kita melakukan restitusinya. Misalkan kita menstabilkan identitasnya, pas anaknya datang dia misalkan telah mengumpulkan tugas. Kenapa Mbak? Ya Bu, mohon maaf, saya sudah telah mengumpulkan tugasnya. Oh nggak apa-apa, semua orang juga pernah kok. Tapi kedepannya mau kayak gitu lagi nggak? Kayak gitu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dia. Sekalipun dia berbuat salah, tapi kita juga lihat teman-teman yang lain juga banyak kok. Nggak cuma kamu sendiri, di kelas lain juga banyak. Itu untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian yang keduanya, memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kok bisa sampai telat? Kan ya soalnya terlalu banyak kesibukan. Nah, berarti itu boleh nggak? Ya Bu, nggak akan dikerjain lagi. Cekis, sudah memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhirnya menanyakan keyakinannya. Menurut kamu mengumpulkan tugas terlambat itu bagus tidak? Boleh nggak? Kamunya senang nggak? Nggak Bu. Misalkan mereka menjawabnya nggak Bu, nggak suka, ternyata nggak enak ya Bu. Teman-temannya udah saya belum tugasnya lagi kurangin juga ya, berarti ya ada pengurangan nilai. Akhirnya mereka menanyakan keyakinannya, kalau begitu
ini praktiknya Bapak Ibu apa ya? Mohon apa ya? Ini praktiknya saya sendiri tanpa skenario, jadi mohon nanti bisa diambil yang baiknya saja. Di sini ini kebetulan anaknya. Sedikit saya mencoba pengen menerapkan seperti apa sih restitusi itu, ternyata jika diterapkan ke anak-anak SMK mereka bisa mencari solusinya sendiri. Seperti itu, salahnya di mana, mereka harus bagaimana, mereka bisa, ini tanpa skenario ya, mereka yang menjawab sendiri seharusnya bagaimana. Ini dilakukan ketika lagi acara sport sebelum pembagian rapor, makanya mereka menggunakan bajunya tidak resmi ya, nggak pakai seragam. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, apabila kurang terlihat tidak rapi gitu, seperti itu. Jadi ini praktek segitiga restitusi yang saya kerjakan, lalu ada feedbacknya juga dari siswanya. Jadi menurut mereka ternyata saya bisa lebih memahami kesalahan saya di mana dan tidak akan mengulangi lagi. Semua rata-rata berkata seperti itu. Jadi menurut saya berarti restitusi ini bisa dilakukan terhadap anak-anak kita. Barangkali Bapak dan Ibu juga tertarik untuk melakukan restitusi apabila menemukan kesalahan di kelasnya atau misalkan di mata pelajarannya, boleh dicoba Bapak Ibu. Atau misalkan pengen tahu gimana sih, ayo kita ngobrol bareng-bareng, kita jadiin komunitas praktisi untuk bagaimana sih cara pendalaman restitusinya di sekolah kita, seperti itu. Jadi sampai sini saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya praktikkan hari ini, best practice menurut saya. Tapi apabila ada kurangnya pasti banyak. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Ayo Puji, itu tentang kasih lagu ya. Boleh Pak. Ya, silakan Ibu Puji. Satu saja ya. Bukan pertanyaan, Oh, tapi iya. ini sekedar masukan iya, barangkali terima kasih, bisa Bu. dikatakan usul. Mengingat Sebentar. kalau saya pakai meja. Iya, biar jelas tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berdiri juga. Berdiri Bu. Biar kelihatan, biar kelihatan. Boleh kok contekan apa dulu Maka? Dari tadi walaupun saya duduknya gerak-gerak, tapi telinga itu masih ke Bu Ian dan pandangan juga ke sini. Motivasi ya Bu. Multitasking, mencoba multitasking. Terima kasih Bu Ian. Kemarin saya kebetulan mengikuti kegiatan CEKAS yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi pas rapat, dan sekarang di jam ini saya mendengarkan adanya tentang budaya positif. Budaya positif yang bisa kita terapkan sebetulnya di kehidupan kita sehari-hari selama kita, terutama khususnya karena kita bicaranya di sekolah adalah di sekolah. Saya mencatat, mohon maaf, apa yang sudah disampaikan Bu Ian itu dari awal sampai akhir, kalau boleh usul, ya Bu Ian, kita baru berapa bulan di CGP? Dari Oktober, 2 bulan, 3 bulan ya, hampir 3 bulan ini itu sudah luar biasa berubah. Boleh dong. Jadi 3 bulan itu sudah berubah. Itu kalau boleh Bu Ian atau nanti barangkali ada dari tim manajemen di sini, di tim manajemen ada Bu Lilis, ada saya juga.
Bagaimana dengan 2 jam lagi? Ini ilmunya tidak boleh disimpan sendiri. Nah, ini baru segini saja sudah bagus. Apalagi kalau semua staf guru, dewan guru itu dibuka. Nah, kalau boleh diusulkan nanti syukur-syukur Bu Yan bisa mengajukan, Bu dapat masukan saya pas tadi diseminasi semua guru adakan waktu khusus. Kenapa? Karena di awal tadi sudah dibuka dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari 3 hal itu, mau tidak mau guru menjadi role model, ya kan? Role model yang sebelum kita bertindak, sebelum kita meminta siswa, kita dulu yang harus berubah dulu. Kita dulu yang harus menjadi contoh. Kita nggak bisa. Memang yang disampaikan Bu Yan betul. Selama ini ada beberapa yang saya lakukan, ternyata sudah tidak zaman lagi. Wajar jujur, ya kan? Jujur, saya nggak jujur. Masih ada yang seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Makanya kita jadi role model dulu. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang, hayo anak-anak kumpul di lapangan, hayo semua siswa ngumpul, gurunya enak-enakan. Itu kan? Terus, hayo kita kebersihan, gurunya juga di ruangan bersihin piring paling gitu kan. Nah ini yang kita buka dulu. Kita harus selalu ingat role model itu Bu ya, masukannya itu saya teringat itu. Jadi masukan-masukan yang diadakan Bu Yan hari ini itu kita seperti disentil. Dan ternyata memang banyak kejadian-kejadian yang sampai hari ini pun masuk ke kesiswaan yang tanpa sadar anak-anak itu curhat. Anak-anak itu curhat, Bu, jangan sampai ke wali kelas sih Bu. Contohnya ini ada, ini real ya, realita. Kenapa? Karena kalau sampai ke wali kelas, saya diomongin di depan kelas itu malunya luar biasa. Itu contoh. Jadi kalau boleh ini sekedar usul dari jam ini, detik ini, sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Kalau boleh diseminasinya bukan dengan beberapa orang, tapi dengan seluruh guru. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing ya di rumah mau pulang sebentar lagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu Puji atas masukannya. Mudah-mudahan memang bermanfaat ya teman-teman. Apabila ada kesalahan semua datang dari saya, semua kebaikan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kedatangannya, hadirannya. Mau bertanya lagi Ibu? Boleh, boleh, mohon maaf. Tapi di sini aja ya. Harus maju juga. Oh gitu. Baik, terima kasih kesempatannya. Kadang sudah mau ditutup ya, mohon maaf. Namun saya merasa penasaran dalam satu hal. Metode restitusi tadi kan itu kalau saya simak sangat menghindari punishment and penghargaan atau reward ya. Jadi bahkan oh iya, maaf saya orang Sunda tidak bisa bilang R. Punishment itu contoh. Beda aja. Punishment and reward ya. Jadi betul yang dikatakan Ibu Puji tadi bahwa Neng Ian tadi menyampaikan diseminasi dengan sebetulnya dunia pendidikan kita metodenya harus apa ya, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan siswa ya, yang diharapkan nanti jadi generasi penerus bangsa, bahwa inilah yang dibutuhkan oleh generasi penerus bangsa metode pendidikan ini. Dan kita juga seakan betul sangat terbuka gitu ya, pikirannya ya, terbuka pikirannya. Namun ada satu hal yang membuat saya penasaran, bahwa selama ini
Saya ingin bertanya ya, ketika anak melaksanakan tugas, ketika anak melaksanakan penilaian atau evaluasi, kita apakah ini bentuknya reward atau penghargaan memberikan nilai itu? Sementara kan pasti ada nilai, ada sisi positif dan negatifnya. Anak yang mendapatkan nilai yang besar, tentu dia akan merasa bangga ya sama dirinya sendiri. Kemudian anak yang mendapat nilai kecil, apa dampaknya? Apakah mungkin ya paradigma ke depan dalam pemberian nilai untuk di raport misalnya seperti anak TK lagi nantinya dalam bentuk deskripsi gitu ya, karena kalau metodenya begini justru harus berkesinambungan dengan metode penilaiannya. Mungkin nanti yang di atas ya pemerintah atau dalam arti kata Kemendikbudristek ya, kita di bawah Kemendikbudristek akan menyingkronkan metode pendidikan ini dengan metode penilaiannya, mudah-mudahan. Nah iya ya begitu, karena kalau metode pendidikannya sudah dirubah, maka metode penilaiannya pun harus seiring sejalan, bahwa sekarang output yang diharapkan bukan kuantitatif, namun kualitatif. Mungkin seperti itu. Kalau mungkin tidak harus dijawab sama Bu Yan sekarang, bisa menjadi bahan diskusi nanti untuk forum CGP ini ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Yang hebat, luar biasa. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Pakai minum. Mental lain bukan mental Masih kita ya ada di rumah ada banyak banget. Aduh, ampun bener ya Bapak Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Untuk insya Allah nanti akan saya coba lagi untuk dimasukkan ke forumnya. Kebetulan tanggal 8 Februari ini kita akan mulai kembali dengan kegiatan CGP-nya. Jadi semoga kita diberikan kesehatan untuk melakukan sampai selesai bulan Mei nanti. Mudah-mudahan ya, dan teman-teman yang lainnya, ayo ikutan CGP angkatan selanjutnya. Saya tutup. Alhamdulillah. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Astuti, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan di SMK Negeri 1 Kedawung, di mana Ibu Fajrian berdinas. Pada hari ini setelah mendapatkan diseminasi tentang budaya positif dari Ibu Fajrian, banyak hal yang membuat kita terbuka, kita tersentil sebagai guru. Ternyata masih ada dosa-dosa kecil yang seharusnya sudah tidak perlu lagi kita lakukan, baik itu dengan teman ataupun dengan siswa kita. Untuk Ibu Fajrian sendiri, setelah beberapa bulan mengikuti CGP ini, banyak sekali perubahan-perubahan positif dan sudah disebarkan, sudah dibagi dengan teman-teman guru, yang pastinya membawa perubahan yang positif, dan berharap Ibu Fajrian bisa tetap melanjutkan program di CGP ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almarikia dari kelas 12 multimedia. Di sini saya akan sharing-sharing tentang berbincang-bincang dengan Sensei Fajrian. Di dalam obrolan ini kita membahas keterlambatan mengumpulkan tugas bahasa Jepang, dan termasuk tugas ini tugas kelompok. Sebenarnya masalah keterlambatan dalam mengumpulkan tugas bahasa Jepang
Salah satunya faktor miskomunikasi serta susah mengatur anggota-anggota kelompok lainnya untuk mengumpulkan video bahasa Jepang. Jadi di obrolan ini kita membahas bagaimana mengatur waktu serta bagaimana kita harus memprioritaskan utama atau memprioritaskan yang penting dari urusan yang lainnya. Contohnya saya sebagai seorang pelajar, saya harus mengutamakan tugas-tugas sekolah dari kepentingan lainnya. Jadi di sini juga Sensei Fajrian memberikan arahan serta solusi dalam bagaimana agar tidak terlambat lagi dalam mengumpulkan tugas bahasa Jepang, bahkan tugas-tugas lainnya. Jadi di sini ya kita diajarkan bagaimana memanage waktu, mengatur waktu, serta solusinya agar tidak keterlambatan mengumpulkan tugas dan mewujudkan sikap disiplin serta menghargai waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herimanto Pratama Putra Abadi dari kelas 12 Multimedia 2. Menurut saya, sesi wawancara penanggulangan masalah kemarin dengan Sensei, perasaan saya setelah diwawancara itu sangat senang. Kenapa? Karena Sensei menunjukkan jalan yang lebih baik, dan Sensei juga memberi motivasi terhadap saya agar jauh lebih baik lagi. Nah, terus cara penanggulangan masalah terhadap cara Sensei, menurut saya itu penyelesaian masalahnya cukup baik, dan cara pemilihan masalahnya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena Sensei menghadirkan dua belah pihak untuk berdiskusi dan berwawancara langsung, dan menurut saya itu sangat efisien. Jadi tidak kekurangan komunikasi dari satu atau dua belah pihak. Mungkin segitu saja penanggulangan wawancara atau videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ilham sama Heri tahu kenapa dipanggil sama Sensei? Tahu saya tahu Sensei. Kenapa? Karena terlambat mengumpulkan tugas. Terlambat mengumpulkan tugas bahasa Jepang ya. Iya. Kenapa kalian bisa terlambat? Karena tadi ada sedikit miskomunikasi Sensei. Ada miskomunikasi dengan anggota kelompoknya Iya. ya. Tapi sudah diselesaikan. Sudah, alhamdulillah. Ya, dan Sensei sudah mendapatkan tugasnya, alhamdulillah sudah selesai dapatkan, dan Sensei senang ya karena ternyata sekalipun terlambat kalian tetap berusaha mengumpulkan. Artinya kalian ada usaha, tidak membiarkan seperti itu. Kemudian setelah ada permasalahan tersebut, apakah kalian bisa memperbaiki? Bisa. Nggak terlambat lagi. Bisa. Bukan cuma di mata pelajaran Sensei ya, tapi di mata pelajaran lainnya. Itu kan Sensei paham kalian pasti punya kesibukan ya. Salah satu yang membuat keterlambatan itu kesibukan masing-masing kan tentunya. Apalagi di kelas 12 ini ada syuting untuk catatan akhir sekolah, jadi pasti kesibukannya double ya, lebih banyak. Saya paham, dan semua anak kelas 12 sedang sibuk-sibuknya, dan kalian sudah menyempatkan diri untuk membuat video walaupun terlambat. Saya sangat menghargai, terima kasih banyak gitu. Nah, kemudian di sini saya mau tanya, kalau misalkan di semester depan nih kalian mendapatkan tugas lagi, apakah akan mengulangi? Tidak. Caranya bagaimana? Caranya itu untuk mengatur waktu kita, serta kita mengutamakan tugas terlebih dahulu dibandingkan keperluan lain. Nah, Ilham seperti itu. Kalau Heri bagaimana? Nggak beda jauh sama Ilham. Mengutamakan harus diutamakan dulu sih. Contoh kan sekolah kan pasti pelajaran itu pembicaraan yang nomor satu diutamakan. Ya, jadi mengutamakan yang kewajibannya. Jadi ada prioritasnya, ada skala prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dinomor-duakan, terutama untuk kebutuhan sekolah dan nilai kalian. Kalau sudah menemukan hasilnya seperti itu, berarti bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kedepannya seperti apa,
tentunya semuanya harus ada motivasi dari dalam, bukan karena sensei paksa, bukan karena teman-teman yang lain memaksa, tapi karena memang keinginan dari kalian sendiri. Supaya apa? Kalau misalkan kalian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, kalian senang nggak? Ya menurut saya sendiri kalau bisa mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah rasa kayak bangga, rasa menciptakan disiplin, disiplin waktu, memanage waktunya lebih baik, dan kita belajar untuk menghargai waktu dan mementingkan apa yang harus dilakukan dari yang tidak lebih penting dari, atau kita lebih memprioritaskan sesuatu yang lebih baik itu dikerjakan lebih awal. Betul ya, hal seperti itu ya, setuju. Kalau Heri gimana? Menurut Heri, ya sama seperti Ilham ya, pastinya punya kebanggaan tersendiri dalam diri sendiri karena dia bisa mengutamakan suatu hal yang kewajiban yang utama yang harus benar-benar dikerjain, dan pasti ada rasa senang karena udah bisa jadi yang terbaik untuk seterusnya. Alhamdulillah, berarti itu cara kalian menghargai diri sendiri. Ya. Jadi di semester depan nanti dan untuk seterusnya mudah-mudahan salah satu keyakinan diri itu tetap ada ya, bahwa saya harus berdisiplin, saya berbangga diri dengan kemampuan saya ternyata bisa manage waktu, kan, memprioritaskan kegiatan yang memang penting. Ya. Oke, terima kasih. Kalau solusi sudah didapatkan, semoga kedepannya kita bertemu lagi dalam kondisi yang baik. Juga di semester depan kalian tidak ada lagi keterlambatan seperti ini. Justru bisa menginfluence ke teman-temannya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak Ilham.